Terima kasih, selamat pagi anak-anak yang sudah bergabung. Kita berjumpa kembali di semester 2. Ya, tahunnya sudah berganti, 1 tahun tidak berjumpa. Ya, anak-anak, hari ini nanti kita akan belajar bersama dengan Pak Loren dan Bu Tina, yaitu pembelajaran tematik. Tema ke-6, ya. Sebelumnya, Bu Tina dan Pak Loren mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru bagi anak-anak semua yang merayakan. Ya, semuanya dalam keadaan sehat? Sehat? Oke, jempolnya. Nah, puji Tuhan semuanya sehat. Kelihatan seger. Kalau kemarin bangunnya agak siang, sekarang sudah mulai bangun pagi ya anak-anak ya. Kita akan belajar. Nah, minggu ini nanti kita isi dengan PJJ anak-anak. Terlebih dahulu. Nah, nanti kalau ada informasi PTM akan diberitahukan di ya. Minggu ini kita akan PJJ setiap hari. Ya anak-anak ya. Kita akan pelajaran hari ini kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan anak-anak ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Kami semua dapat berkumpul secara virtual untuk belajar pada hari ini. Tuhan, berkatilah kami yang saat ini memasuki semester kedua. Semoga kami nanti belajar dengan lebih baik, dengan lebih bertanggung jawab. Semua doa ini Tuhan kami ucapkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan perantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Supaya lebih semangat lagi, silakan mikrofonnya dibuka. Kita akan petikkan salam Tarakanita bersama-sama ya. Oke, dibuka anak-anak mikrofonnya. Siap ya? Salam Tarakanita. Satu hati. Sama semangat. Aku semangat. Kamu semangat. Kita semangat. Terima kasih anak-anak. Nah, kita akan belajar hari ini bersama dengan Pak Loren. Tematik tema ke-6. Nah, silakan anak-anak perhatikan dengan baik ya. Nanti jika ada pertanyaan, silakan boleh diajukan. Kepada Pak Loren dipersilakan Pak Loren. Terima kasih Bu Tina. Suara Pak Loren terdengar anak-anak? Jempolnya kalau terdengar jempolnya. Oke, terima kasih. Hari ini mupel dalam tematik baru satu kita akan membiasakan kembali alam belajar. Nah, sekitar 1 atau 1,5 minggu, kadang-kadang kita mungkin bangun siang dan mungkin pagi tidak langsung mandian. Mulai minggu ini dan seterusnya kita akan membiasakan lagi kita masuk ke alam belajar. Nah, untuk pemanasan hari ini mupel tematiknya hanya 1 saja, tidak sampai 3. Untuk itu nanti akan di layar ini akan muncul dan sebenarnya materi juga ada di GC, maka kita coba materinya kita cermati. Mupelnya adalah mupel bahasa Indonesia. Mungkin kalau Pak Loren akan
share lebih dulu. Nah, mungkin ini sudah. Oke. Sudah masuk ya. Oke, hari ini kita akan belajar mupelnya mupel bahasa Indonesia, terus terang saja begitu. Dari KD 3.6 dan 4.6. Penekanan KD ini nanti adalah yang 3.6 itu menggali isi dan amanat puisi. Jadi hari ini nanti kita akan sedikit berbicara tentang puisi. Puisi yang disajikan secara lisan ataupun tulis. Maka nanti harapannya anak-anak juga bisa membuat karya tulis berupa puisi. Kemudian nanti anak-anak keterampilannya adalah melisankan puisi hasil karya pribadi. Maka sekali lagi nanti anak-anak pada titik tertentu diminta untuk membuat puisi. Mungkin tidak hari ini membuat puisinya, namun nanti anak-anak diharapkan membuat puisi. Kemudian tujuan hari ini, mungkin terlihat tidak ya anak-anak tujuannya? Tujuan pembelajaran hari ini seperti di dalam tulisan itu, maaf. Level yang baru loh yang aku ngomongin. Ya, oke, terima kasih. Tujuannya nanti anak-anak bisa menyebutkan pengertian puisi. Kemudian nanti dapat menyebutkan kelompok puisi itu. Dapat menyebutkan unsur utama dalam puisi. Dapat menyebutkan yang dimaksud dengan rima. Menyebutkan ciri-ciri puisi lama. Kemudian dapat menyebutkan ciri-ciri pantun. Dapat membuat pantun. Ciri-ciri puisi baru. Yang terakhir nanti dapat menyebutkan syarat membaca puisi. Ya, tujuan pembelajaran ini tujuan pembelajaran makro untuk materi puisi atau materi KD ini, dan tidak semuanya hari ini mungkin bisa kita pelajari bersama karena waktunya terbatas. Untuk itu anak-anak sebenarnya sekali lagi materi dari GC yang berupa ringkasan oleh anak-anak di print supaya nanti ketika belajar bisa melihat itu tidak harus bolak-balik. Maka sekarang Pak Loren akan langsung masuk ke materi pembelajarannya tentang hal tersebut. Oke, sekarang Pak Loren akan tampilkan dari maaf, mana kok muncul. Oke, ini yang kami tampilkan sekarang ini. Anak-anak, puisi adalah ragam karya sastra yang terikat oleh aturan-aturan. Nah, yang terikat oleh aturan-aturan. Seperti dilihat di dalam teks yang muncul itu.
Aturan itu apa? Aturan itu aturan, misalnya ada baris. Baris itu satu deret. Kemudian bait. Bait itu jumlah baris di dalam satu kelompok. Irama, biasanya ini di akhir baris itu bunyinya seperti apa. Dan pilihan kata yang baik atau pilihan kata atau diksi. Di dalam membuat puisi memang kita harus memunculkan kata-kata indah. Jadi sekali lagi bahwa puisi itu ragam karya sastra yang terikat oleh aturan-aturan. Aturan itu misalnya baris, bait, irama, pilihan kata, ataupun diksi. Jadi pilihan kata itu kata lainnya adalah diksi. Puisi dikelompokkan menjadi dua. Ada puisi lama, yang dikatakan puisi lama ya karena itu karya yang cukup lama. Contohnya ada pantun, syair, talibum, gurindam, dan lainnya. Contoh pantun itu biasanya dinyanyikan ketika anak-anak sebenarnya pramuka. Misalnya begini, pernah mungkin anak-anak diajak nyanyi gini. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umurku panjang, boleh kita berjumpa lagi. Sebenarnya itu pantun. Kemudian yang termasuk puisi baru, itu ada dikatakan balada, sonata, diction, versinya, dan lain-lain. Dan yang ada saat ini adalah kategorinya semua adalah puisi-puisi baru. Jadi kalau dikatakan dikelompokkan itu ada dua, puisi lama dan puisi baru. Contoh puisi lama, ada pantun, syair, talibum, ada puisi baru, contohnya balada, sonata, dan diction, dan versinya. Anak-anak, unsur-unsur puisi itu, puisi terdiri atas beberapa unsur, diantaranya ada kata, ada larik, ada bait, dan bunyi. Jadi kata sebagai sebuah puisi, jika ada unsur kata. Kata itu ya yang muncul. Misalnya kata selamat pagi. Nah, selamat itu kata, pagi kata, dan selamat pagi. Nah, selamat pagi menjadi larik. Kalau larik itu menjadi satu, minimal ada 4 larik, karena contoh misalnya puisi lama itu ada pantun misalnya itu 4 larik, kalau pantun itu mesti ada 4 baris. Sedikit penjelasan. Kata merupakan unsur utama dalam sebuah puisi. Kualitas puisi. Anak-anak biasanya sekarang sudah mulai pinter-pinter membuat kata-kata yang indah untuk menggambarkan sesuatu. Untuk menggambarkan indahnya taman, menggambarkan indahnya bulan, menggambarkan indahnya lingkungan dengan kata-kata yang baik. Kata yang dipilih tersebut kemudian disusun menjadi sebuah larik. Jadi kata-kata itu disusun menjadi sebuah larik atau sebuah baris. Larik atau baris dalam puisi dapat berupa satu kata saja. Kalau sudah nanti bicara misalnya ada dikatakan puisi yang modern, puisi kontemporer, mungkin satu larik hanya satu kata kemungkinan. Atau satu frasa. Atau bisa membuat menjadi sebuah atau juga dalam satu larik itu menjadi sebuah atau dalam satu buah kalimat. Jumlah kata dalam satu larik biasanya terdiri atas ini. Saya ulang. Pada puisi lama jumlah kata dalam satu larik terdiri atas 4 kata. Sedangkan dalam puisi baru tidak ada batasan. Puisi lama itu tadi contohnya pantul, jadi 4 sampai 5 kata sebenarnya dalam satu larik itu. Misalnya tadi saya katakan,
Kalau ada sumur di ladang, itu 5. Baris kedua, boleh kita menumpang mandi, itu 4 kata. Kalau ada umurku panjang, 4 kata lagi. Boleh kita menumpang mandi, 4 kata lagi. Jadi puisi lama 1 lariknya atau 1 barisnya 4 kata atau 5 atau 4 sampai 5 kata. Kalau dalam puisi yang baru tidak ada batasan. Apa itu bait? Bait adalah kumpulan larik yang tersusun secara harmonis. Satuan makna. Baru tidak dibatasi. Jadi sekali lagi ini perbedaan dan aturan antara puisi lama dengan puisi baru. Sekarang bunyi dibentuk oleh rima atau irama. Rima atau persajakan adalah bunyi-bunyian yang ditimbulkan oleh huruf atau kata-kata dalam kalimat atau bait. Sedangkan irama atau ritme adalah pergantian tinggi rendah, panjang pendek, dan keras lembut ucapan bunyi. Jadi nanti kalau sudah sampai dalam waktu membacanya atau mengekspresikannya, puisi memang membacanya berbeda dengan ketika membaca bacaan biasa. Oke, yang selanjutnya ciri-ciri puisi. Ciri-ciri puisi lama. Selanjutnya Bu, naikkan. Dinaikkan. Ciri-ciri puisi lama. Pengarangnya tidak diketahui atau sering dikatakan anonim. Kemudian, stop. Sekali lagi, ciri puisi lama itu pengarangnya tidak diketahui atau istilah lain pengarang tidak diketahui itu anonim. Yang ciri yang selanjutnya, ciri kedua, jumlah baris atau terikat dalam jumlah baris, rima dan irama. Contoh di sini ada contoh pantun misalnya di situ. Anak kecil bermain kelereng itu 4 kata. Masuk pasir, cobalah cari 4 kata. Jadi anak jangan cengeng 4 kata, biar hidup dapat mandiri. Nah, ini cengeng supaya apa? Supaya nanti dapat hidup mandiri. Nah, kalau kita mencermati pantun ini, bahwa pantun ini terdiri atau setiap bait pantun yang tersaji ini dikatakan 1 bait. 1 bait ada 4 baris. Ada baris pertama, kedua, ketiga. Kebetulan untuk ini 1 barisnya semuanya terdiri atas 4 kata. Meskipun sebenarnya boleh sampai dengan 5 kata. Setiap baris terdiri atas 4 sampai 5 kata, bersajak ABAB. Mana yang dimaksud ABAB? ABAB itu maksudnya begini. Baris pertama, anak kecil bermain kelereng. Suku kata terakhir pada kata reng, ini vokalnya E. Dianggap sebagai A, huruf A. Baris kedua, masuk pasir, cobalah lari. Suku kata terakhir, ri. AE itu dengan I berbeda, maka dikatakan sebagai B. Namun kembali baris ketiga, jadi anak jangan cengeng, ngeng ini sama dengan baris pertama, maka sama dengan huruf A. Dan baris terakhir, biar hidup dapat mandiri, I kembali, maka dikatakan ini A, ini A, ini B, ini B, maka dikatakan A, B, A, B. Yang dipakai adalah bunyi vokalnya, huruf vokalnya, bukan konsonannya. Siapa bukan? Ada vokal E, ada I, ada E, ada I. Nah, di dalam pantun, dan pantun itu mesti berpola seperti ini, bahwa baris pertama dan kedua, anak kecil bermain kelereng, masuk pasir, cobalah lari, ini disebut sebagai sampiran.
Sampiran itu untuk mencari ya sesuatunya supaya pas nanti jatuhnya, nadanya, dan irama persajakannya. Kemudian baris ketiga dan keempat, jadi anak jangan cengeng, biar hidup dapat mandiri, dikatakan sebagai isinya. Maka isi pantun ini sebenarnya ada di baris 3 dan 4. Intinya apa? Kita hidup itu jangan sampai cengeng, disuruh mengerjakan ini terlalu tidak mau atau apa, pokoknya kita mudah menyerah, itu boleh dikatakan cengeng. Apa tujuannya? Biar hidup nanti dapat mandiri. Karena nanti akhirnya anak-anak semua akan hidup sendiri dan nanti diharapkan bisa mandiri. Tidak boleh selalu tergantung pada orang tua. Ciri yang lain bahwa pantun itu termasuk jenis kesusastraan lama atau karya lama. Baik kan, Bu? Sekarang ciri-ciri puisi baru. Puisi baru atau dikatakan sebagai puisi kontemporer, pengarangnya diketahui, maka nanti mungkin anak-anak termasuk di dalam membuat karya ini. Pengarangnya diketahui, anak-anak yaitu. Tidak terikat oleh baris, rima, dan irama. Jadi nanti bebas, jumlah barisnya 4, 5, 6, dan seterusnya pilih. Lebih-lebih kalau sedang gundah, sedang sedih, membuat tulisan-tulisan ini menjadi lebih mudah. Ciri puisi yang lain, ciri puisi baru adalah berkembang secara lisan maupun tertulis. Contohnya di situ. Nah, ini ada guru. Sepanjang hayatmu kau berbakti, mengajar dan mendidik tiada henti. Engkau bagikan dari menyampaikan cahaya ilmu. Kebetulan ini kalau dikatakan kayak persajaannya, rimanya semuanya jatuh I. Tidak harus seperti ini. Misalnya hari ini sedang merasakan keagungan Tuhan alam yang ada di sekitar kalian, misalnya. Mengagumi taman. Kalian tulis dalam bentuk puisi, misalnya begini. Judulnya mungkin Tamanku. Misalnya, lalu baris pertama, betapa indah berbagai jenis tanaman yang ada di halaman rumahku. Kenangan, dan seterusnya. Intinya kata-kata yang muncul itu benar-benar digas. Kalau yang puisi baru. Itu saja. Selanjutnya tentang makna puisi. Nah. Setiap puisi mengandung isi atau maksud tertentu. Jadi bagaimanapun karya tulisan kita, karya yang berupa puisi atau yang lain, namun saat ini tentang puisi itu mempunyai makna. Isi puisi merupakan suatu yang ingin diungkapkan oleh penyair. Jadi tulisan itu atau puisi itu menggambarkan apa yang ada dalam hati dan ingin disampaikan kepada orang lain. Nah, ada istilah tadi penyair. Penyair itu ya istilahnya orang yang membuat puisi itu namanya penyair. Untuk dapat menentukan makna yang terkandung dalam sebuah puisi, kita harus cermat meneliti makna yang ada di dalamnya. Nah, makna kata dalam sebuah puisi terkadang bermakna dinotatif itu makna yang sebenarnya atau kata yang sebenarnya. Namun juga muncul juga di dalam karya itu adalah dikatakan sebagai makna konotatif yang sebenarnya itu dikatakan sebagai makna yang bukan sebenarnya. Jadi kalau denotatif itu makna sebenarnya, kalau konotatif itu makna bukan sebenarnya. Setelah meneliti makna dari setiap kata, kita kemudian menghubungkan maksud antar kata tersebut sehingga kita mengetahui isi atau maksud sebuah puisi. Jadi nanti ketika memahami
memaknai puisi itu, satu, puisi harus dibaca komplit, kemudian lalu pesannya apa toh? Jadi makna itu dikatakan mencari pesannya. Gitu. Selanjutnya langkah-langkah di dalam membuat puisi. Langkah-langkah dalam membuat puisi itu yang pertama mesti menentukan tema. Temanya apa? Harus tentukan temanya dulu. Kemudian menentukan suasana puisi. Kemudian menentukan pilihan kata yang tepat dan menentukan nada. Yang paling dominan yang pertama adalah menentukan tema. Tema adalah pokok pikiran atau gagasan yang ingin kita tuangkan dalam bentuk puisi. Misalnya kalau kita mengagumi tentang laut, maka kita dapat sejenak membayangkan suasana laut. Setelah itu kita dapat menuliskan segala sesuatu yang terlintas di pikiran kita tentang laut. Yang mengagumi tentang hewan piaraannya, mengagumi tentang di tamannya, tentang rumahnya yang indah, ya kalian harus di sini dikatakan menghayalnya harus sesuai dengan apa yang ingin disampaikan itu, supaya nanti pas di dalam menuangkan dalam karya itu. Yang kedua, menentukan suasana puisi. Suasana puisi adalah gambaran tentang perasaan seseorang dalam membuat puisi. Jika sedang bahagia, maka bahasa yang digunakan haruslah bahasa yang dikatakan romantis, lembut, indah. Sebaliknya jika suasananya sedang sedih, maka bahasa yang digunakan penuh dengan kebimbangan, keputusasaan, dan kekecewaan. Ini kaitannya dengan menentukan suasana. Yang selanjutnya menentukan pilihan kata yang tepat, karena puisi merupakan rangkaian karya sastra yang terikat oleh aturan-aturan seperti baris bait, irama, dan pilihan kata atau diksi. Maka hal ini terasa dengan sering atau menjadi bisa terasa dengan sering anak-anak nanti membuat dan membaca karya-karya atau contoh-contoh puisi. Yang terakhir dalam langkah-langkah membuat puisi itu menentukan nada. Nada merupakan hal yang penting dan tidak dianggap remeh. Begitu nanti anak-anak dalam membaca puisi, dalam proses pembuatan puisi. Hal ini karena sebaik apapun kata-kata yang telah dipilih dalam sebuah puisi, jika tidak diiringi dengan pilihan nada yang sesuai, maka sajian puisi akan terasa hambar. Nah, sajian ini akan benar-benar diketahui ketika nanti anak-anak itu membaca. Selanjutnya, di dalam membaca puisi. Membaca puisi berbeda dengan membaca teks biasa. Saya sekali lagi bahwa membaca puisi itu berbeda dengan membaca teks biasa. Butina kembalikan ke guruku, jadi atas tadi yang judul guru. Nah, akan Pak Lorenz. Nah, terima kasih. Bagaimana Pak Lorenz akan memberikan perbedaan? Ini judulnya guru. Pak Lorenz baca sebagai teks biasa. Guru. Sepanjang hayatmu kau berbakti, mengajar dan mendidik tiada henti. Engkau bagaikan peri, menyampaikan cahaya ilmu tak terperi. Itu membaca biasa. Namun sekarang kalau saya baca sebagai puisi, nanti sambil memperhatikan ada artikulasi, ada jeda, ada ekspresi, dan ada gerak tubuh kalau memang memungkinkan karena kondisinya tidak langsung ketemu, ya nanti mungkin bisa tergambar. Karena minimal artikulasi. Pak Lorenz akan memberikan contoh di dalam membaca puisi. Dulu. Sepanjang hayatmu kau berbakti, mengajar dan mendidik tiada henti. Engkau bagaikan peri, menyampaikan cahaya ilmu tak terperi.
Semoga anak-anak bisa membedakan ketika dibaca yang sebagai sebuah karya puisi, membacanya berbeda. Maka kembali ke artikulasi. Jadi membaca puisi berbeda dengan membaca teks bacaan biasa. Diturunkan Bu, Mbak. Beberapa hal yang perlu kita perhatikan untuk membaca puisi dengan baik, antara lain artikulasi. Artikulasi itu ucapan. Anak-anak kadang-kadang di dalam membaca itu artikulasinya kurang jelas. Kemudian ekspresi itu hubungannya dengan tampilan wajah. Jadi bagaimana tampilan wajah kalian itu. Dan juga ada gerak tubuh itu ya sedikit tangan, nanti kaki, utamanya kalau puisi ya terwakili dengan tangan. Entah tangannya ada di dada, tangannya mungkin telentang, mungkin seperti ke atas. Jadi itu kaitannya dengan gerak tubuh. Ekspresi itu ya wajah, mungkin ada yang sedih, ada yang senang mungkin. Oke, itu kaitannya dengan artikulasi. Hal ini menyebabkan makna puisi yang dibacakan menjadi lebih mudah ditangkap. Ada dua hal yang penting, itu ada intonasi, ada jeda, itu yang paling utama. Diturunkan sedikit dulu, Pak. Terlalu naik. Gitu. Oke, kaitannya dengan intonasi tadi, tekanan tinggi rendahnya. Terus ada tekanan nada, yaitu tekanan tinggi rendah suara. Kemudian ada tempo, kecepatan dalam membaca. Kemudian jeda. Nah, kembali. Nah, lihat itu ada tanda strip 1, strip 2, strip 3. Pemenggalan kalimat harus dipastikan atau diperhatikan dalam membaca puisi agar puisi enak didengar, mudah dipahami. Berikut ada beberapa tanda jeda yang dapat kita tambahkan di dalam membaca puisi. Tanda jeda, tanda miring 1 itu artinya berhenti sebentar untuk bernafas. Biasanya diletakkan pada koma atau di tengah baris. Atau barisnya terlalu panjang. Tanda garis miring 2 artinya berhenti agak lama. Biasanya diletakkan di akhir baris yang masih berhubungan dengan baris berikutnya di dalam satu barisnya. Dan yang ketiga, tanda miring 3 artinya berhenti lama, biasanya diletakkan pada titik garis terakhir atau pada akhir puisi. Jadi nanti kalau misalnya dalam soal ketemu model seperti itu, kalian ingat kalau strip 1 itu berhenti sebentar, strip 2 atau tanda miring 1 berhenti sebentar, tanda miring 2 itu berhenti lebih lama, biasanya di akhir baris yang masih diteruskan dengan baris berikutnya. Kalau tanda garis miring 3 itu biasanya di akhir sebuah karya atau akhir puisi. Kemudian selanjutnya kaitannya dengan ekspresi tadi, ekspresi atau mimik adalah gerak raut muka yang memperlihatkan perasaan tertentu, senang dan bahagia. Kemudian yang terakhir gerak tubuh saat membacakan puisi tidak kalah penting jika dibandingkan dengan yang lain, entah itu ekspresi atau intonasi. Ketika kita membacakan puisi dengan nada bahagia, tapi gerakan tubuh kita tidak memberikan kebahagiaan, maka makna puisi yang kita baca tidak akan tersampaikan dengan baik. Ini anak-anak materi Pak Loren di dalam, ini semuanya ada di GC, nanti mungkin anak-anak melihat lagi melihat ini materi ini kesan ini ada di GC, nanti ditolong di print supaya nanti bisa dipahami. Sekarang kita ke
PPT-nya, Bu. Hah? Oh. Oke, sebentar anak-anak. Nah, ini contoh puisi yang dari buku anak-anak. Selanjutnya itu ada contoh terus. Selanjutnya sekarang mungkin ini terakhir. Nanti anak-anak membuka Google Form, di situ ada tugas untuk dilatih. Namun sebelum mengerjakan ini, anak-anak harus membaca dulu yang tadi Pak Loren terangkan. Kalau belum membaca, jangan mengerjakan. Sekali lagi, tugas tidak harus hari ini. Sekali lagi, baca dulu. Jadi nanti bilang mama atau papa, untuk mungkin ngeprint yang ringkesannya ada di PC, nanti dibaca dulu, baru mengerjakan. Kalau belum membaca, jangan mengerjakan. Nanti kalau tidak membaca dulu, nanti bingung, karena nanti sebenarnya semuanya saya akan sampaikan di sini, yang kaitannya ada di soal Google Form itu. Jadi itu tugas hari ini, nanti anak-anak setelah ini justru membuka GC, lalu ngeprint atau apa, ngeprint kesannya itu, supaya nanti anak-anak bisa mengerjakan tugas ini dengan baik. Mungkin dari saya begitu saja, Bu Tina, mungkin ada tambahan. Ya, terima kasih Pak Loren. Anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang puisi lama dan puisi baru. Tadi contohnya ada pantun, ya. Tadi ada yang ngetik di sini kayak mau buat pantun, tapi siapa ya tadi? Nah, tugasnya itu ada di GC. Nanti anak-anak tolong di print dulu. Kalau memang tidak ada print, ya nanti bisa dilihat ya. Itu bentuknya PDF, jadi bisa dilihat, dibaca lewat HP juga bisa. Ya, jadi jangan asal mengerjakan, dibaca dulu ringkasan yang diberikan oleh Pak Loren, baru nanti dikerjakan. Begitu ya, anak-anak ya, paham ya? Jangan asal dikerjakan, dibaca dulu, dipahami. Boleh lihat ringkasannya tadi, ya. Nah, untuk besok, untuk hari ini tematik itu dan olahraga PJOK-nya pada hari ini belum Zoom. Jadi masih melalui GC. Nanti setelah ini anak-anak bisa melihat di GC juga tugas dan materi sudah diberikan Pak Arief di GC. Untuk pertemuan besok hari Rabu kita akan Zoom matematika. Ya, materinya apa, Bu? Materinya segi banyak. Ya, ada di buku e-book. Ini coba Bu Tina set dulu ya. Materinya ada di e-book halaman bentar. Di e-book sebentar ya anak-anak ya. Nah, ini. Terlihat ya anak-anak ya? Terlihat tidak? Terlihat? Belum? Lihat. Oh, terlihat ya. Terima kasih. Kita akan belajar segi banyak bab 5 di buku e-book halaman 120. Ya, nanti anak-anak setelah selesai mengerjakan tugas hari ini, silahkan mulai belajar dulu dari e-book matematika halaman 120 sampai dengan 127. Dibaca-baca dulu. Nanti juga akan Bu Tina berikan PPT-nya. Jadi ketika besok kita belajar bersama lewat Zoom, anak-anak sudah ada gambaran. Oh, ternyata segi banyak itu bangun yang seperti ini.
Kalau yang bukan segi banyak, yang seperti ini. Seperti itu ya anak-anak ya. Dipelajari dulu. Nanti jika ada pertanyaan besok bisa ditanyakan melalui Zoom. Paham? Oke, paham? Paham. Ya, terima kasih. Mungkin sebelum Bu Tina tutup dengan Pak Loren, ada yang mau bertanya? Apakah ada pertanyaan dari anak-anak? Tidak. Tidak? Tidak. Tidak. Jason kok sambil tiduran, masih ngantuk Jason? Ya, kita mulai hari ini terbiasa bangun pagi lagi ya anak-anak ya. Karena nanti kalau sudah PTM jam 7 harus sudah sampai sekolah ya. Biasakan bangun pagi lagi, lebih pagi lagi ya. Yang biasanya bangunnya masih siang diusahakan bangun pagi lagi. Anak-anak, pertemuan hari ini cukup sekian ya Pak Loren ya. Atau ada tambahan lagi Pak Loren? Ya, ini tolong tema 6 yang di sana apa yang baca buku materi tema 6-nya. Nanti kalian tidak terkejut gitu loh. Ya. Nanti ke e-booknya yang tema 6 disuruh nyari ke mama lagi ya. Kalau tidak ada nanti boleh WA Bu Tina ya. Nanti akan Bu Tina berikan kalau memang sudah tidak bisa di-download ya. Yang tema 6 untuk tematik dan matematikanya masih disimpan baik-baik ya anak-anak ya. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini. Tetap semangat ya. Kok lesu semua? Ya kita tepuk semangat biar semangat. Dibuka mikrofonnya. Yuk, sudah cantik-cantik, sudah ganteng-ganteng, dibuka juga videonya ini. Nah, biar bisa melihat. Oke, siap ya? Tepuk semangat. Kita terima kasih anak-anak, selamat belajar, sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih Pak Loren, terima kasih Bu Tina. Terima kasih Pak Loren, terima kasih Bu Tina. Terima kasih anak-anak. Ya, anak-anak. Boleh? Bu Tina N ya anak-anak ya. Oke, sampai jumpa. Ya. Ya.